Perkenalkan, saya dengan Angel. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan dalam berwirausaha. Saya akan menjelaskan pertama pengertian bisnis plan. Bisnis plan atau perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal yang berisi tujuan berdirinya sebuah bisnis, alasan mengapa pendiri bisnis tersebut yakin tujuan tersebut bisa dicapai, dan juga strategi atau rencana apa yang akan dijalankan guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, tujuan bisnis plan. Adapun tujuan dibuatnya rencana bisnis yaitu pertama, untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau lainnya. Ada juga manfaat bisnis plan. Manfaat bisnis plan yang perlu diketahui bagi wirausaha itu pertama, untuk mengawali ke sebuah bisnis atau usaha. Sebuah bisnis akan sulit berkembang apabila dijalankan tanpa rencana ataupun rancangan bisnis. Jadi bisnis plan sangat penting untuk mengawali sebuah bisnis. Yang kedua, untuk mencari sumber dana. Nah, rencana bisnis yang telah disusun bermanfaat untuk mendatangkan pihak seperti investor, bank, yang tadi seperti yang saya jelaskan. Artinya rencana bisnis yang sudah dibuat dapat menjadi semacam proposal atau pelengkap proposal yang akan membantu mendapatkan modal usaha. Yang ketiga, membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Seorang pebisnis perlu menyusun sebuah bisnis plan atau rencana dan rancangan bisnis agar nantinya bisnis yang akan dijalankan akan lebih fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnis, modal, strategi. Yang keempat, memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan itu bisnis plan juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan bisnis yang akan dijalankan. Sebab saat menyusun rencana bisnis maka akan terlihat gambaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi bisnis yang akan dijalankan. Yang kelima, untuk menaikkan level bisnis. Bisnis plan juga dapat menaikkan level bisnis yang sedang dijalankan. Rencana dan rancangan bisnis yang disusun dengan baik akan membuat gairah tersendiri bagi bisnis untuk menjalankan usaha mereka. Adapun langkah-langkah membuat bisnis plan. Yang pertama itu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Nah, langkah pertama perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis, yaitu kita harus mengetahui luar dan dalam dari industri yang akan kita masukin. Terus yang kedua, menentukan visi dan misi. Sebuah rencana bisnis berfungsi untuk mengkristalkan visi visi dan misi bisnis dan membimbing untuk memenuhi visi misi tersebut. Yang ketiga, menentukan audiens. Jika audiens dari bisnis plan merupakan investor atau berencana merekrut investor bermodalkan bisnis plan, maka perlu membuat bisnis plan yang sesuai dengan mereka. Yang keempat, membuat rencana bisnis. Yang kelima, membuat bisnis plan secara profesional. Nah, adapun kerangka bisnis plan, yang pertama deskripsi perusahaan, kedua target pasar, ketiga kompetitor, keempat strategi pemasaran, kelima operasi, keenam struktur manajemen, ketujuh perkembangan masa depan, kedelapan finansial. Di sini saya juga memberikan contoh bisnis plan. Contoh bisnis plan ini saya ambil dari bisnis plan yang saya jalankan, yaitu bisnis online. Saya akan bacakan latar belakang usahanya. Bisnis kecantikan memang tidak ada habisnya, bahkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam produk kecantikan bermunculan dengan berbagai brand. Salah satunya adalah produk racikan dari Bidan Uni Aesthetic Care. Bidan Uni Aesthetic Care itu bisnis online yang lagi saya jalankan sekarang ini. Produk yang sudah memiliki badan POM dan sangat aman digunakan untuk ibu hamil ataupun menyusui. Keunggulan dari produk ini adalah membuat kulit menjadi cerah dan tidak belang, menghilangkan noda hitam, dan juga untuk melembabkan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menjadi reseller dan menjalankan bisnis online ini. Karena saya adalah reseller di Medan satu-satunya, jadi sangat mudah untuk menjual dan sangat banyak peminat di Medan. Saya menjual produk kecantikan di sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, visi saya itu menjadikan produk Bidan Uni Aesthetic Care Medan sebagai bisnis online terkenal dengan produk yang berkualitas tinggi. Misi saya, pertama,
mengutamakan kualitas produk dalam pelayanan. Kedua, berorientasi kepada kepuasan pelayanan. Ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam produk maupun pelayanan. Terus ada juga identifikasi usaha. Bisnis online yang dijalankan ini diusulkan oleh saya. Terus ada juga akun usahanya @bd.uniestetikar.medan. Terus ruang lingkupnya sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, karena dengan mudah menjangkau orang-orang di luar sana untuk mengenal produk yang saya jual. Karena saya menjalankan bisnis online, jadi saya lebih aktif di Instagram dan WhatsApp. Nah, ada juga tujuannya pasti untuk mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk kecantikan ini kepada semua kalangan masyarakat, terutama juga perempuan, laki-laki, kalangan remaja, bahkan untuk yang usia tua. Terus ada juga analisis usahanya. Rencana produk. Bidan Uni Estetikar adalah krim dan hand body pemutih yang dapat mencerahkan, mengurangi noda hitam, dan melembabkan kulit. Bahan yang digunakan sangat aman dan sudah berbadan POM. B. Produk atau jasa yang dihasilkan. Keistimewaan Bidan Uni Estetikar adalah pertama. Keistimewaan daripada Bidan Uni Estetikar adalah yang pertama itu aman untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui karena sudah berbadan POM. Tidak ada ketergantungannya, tidak membuat kulit menjadi iritasi atau sensitif seperti merah-merah atau meradang. Tidak mengandung merkuri, membuat kulit menjadi putih, bersih, dan tidak pucat. C. Deskripsi tentang usaha. Jenis usaha yang saya jual, pertama itu ada krim jerawat, terus ada krim white glow itu untuk pencerah, itu contohnya seperti ini. Terus ada juga serumnya, serum jerawat, serum pencerah, sama serum gold. Dan juga ada hand body-nya, hand body platinum namanya, seperti ini. Terus prospek usahanya, usaha ini merupakan usaha menengah sehingga kalangan manapun dapat mengetahui produk tersebut. Dalam usaha ini memerlukan orang yang ahli dalam marketing dan edit gambar. Ada juga rencana pemasaran. Analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama itu kita harus ada kekuatan produk Bidan Uni ini adalah potensi lain yang dimiliki oleh usaha Bidan Uni Estetikar, yaitu penjualan krim dan hand body dari bahan berkualitas, mempunyai ciri khas tampilan dan aroma yang berbeda dengan produk kecantikan lainnya, dan harganya cukup terjangkau. Yang B, kelemahannya, banyak produk yang serupa dan harga yang lebih murah. Yang C, peluang, tekstur yang lembut dan dibuat sesuai kebutuhan masyarakat menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Di Medan khususnya, belum ada yang menjual produk Bidan Uni Estetikar sehingga mempunyai peluang besar untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, yang D, ada ancaman. Banyak saingan yang namanya sudah lebih melambung dan dikenal konsumen, terutama di Medan. Terlebih banyak yang menjual dengan harga yang lebih murah yang dapat membuat pembeli beralih. Terus juga saya di sini menganalisis 4P. 4P itu ada produk. Yang pertama itu brandnya namanya tadi Bidan Uni Estetikar. Terus kualitasnya tanpa bahan kimia, jadi terbuat dari bahan-bahan alami. Terus yang kedua price. Untuk harganya juga berbeda-beda ya. Tadi seperti ini contohnya krim, ini namanya krim white glow, ini satu paketnya 375.000. Terus juga ada krim jerawat, itu juga harganya berbeda 400.000. Terus ada hand body-nya seperti ini. Ini ukurannya segini, itu harganya juga 375.000. Nah, yang ketiga ada promotion. Pertama, personal selling. Pemasaran awal produk saya itu sudah dibantu oleh pusat dan dipromokan melalui akun pusat. Nah, karena saya reseller, jadi udah ada tangan pertamanya, jadi mereka yang mempromokan akun saya. Terus kedua, media online. Saya juga memasarkan melalui Instagram dan WhatsApp. Selain mereka mempromosikan akun saya juga mempromosikan sendiri ke Instagram dan WhatsApp saya supaya bisa menjangkau teman-teman saya. Terus dilakukan masa promosi selama 2 minggu. Setiap pembelian di daerah Sumatera Utara diberlakukan free ongkir, itu untuk menarik perhatian para pelanggan. Nah, yang keempat itu adalah place, itu tempat saya mengerjakan bisnis online ini di rumah saja menggunakan handphone. Terus ada juga strategi pemasaran. Pertama, perkenalan bisnis.
Produk yang ditawarkan merupakan paket kecantikan seluruh tubuh mulai dari wajah hingga tubuh. Produk ini bernama Bidanuni Aesthetic Care. Terus ada rencana permodalan. Nah, rencana permodalannya pertama tuh biaya awalnya. Karena saya reseller, jadi itu kayak ada minimal pengambilan paket produknya. Itu minimal pengambilan 6 paket. Harga yang mereka tentukan itu 375.000 dan saya diberi keuntungan 75.000. Jadi 375.000 dikurangi dari harga keuntungan yang saya beli ke dia, itu harganya jadi 300.000. Kalau harga per unit semua sama, dari pusat sehingga resellernya juga menjualkan dengan harga yang sama. Kayak tadi yang saya bilang, krim untuk white glow-nya itu 375.000, hand body-nya juga 375.000. Terus modal awalnya, karena saya beli harus minimal 6 paket, jadi 300.000 itu dikalikan 6 paket, totalnya 1.800.000. Terus analisis keuntungan, waktu menjalankan bisnis online yaitu saya mengerjakannya Senin sampai Sabtu. Jadi pendapatan hariannya itu keuntungan saya kan 75.000 dikalikan 6 paket, itu totalnya 450.000. Jadi pendapatan bulanan saya 450.000 dikalikan 26 hari, karena minggu saya nggak mengerjakan, jadi dikalikan 26 hari totalnya 11.700.000. Nah, terus juga jika diasumsikan penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai itu tadi 11.700.000 dikalikan 12 bulan, itu totalnya 140.400.000. Ada juga resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan bisnis online, yaitu banyak produk yang menawarkan produk yang serupa, bahkan harga jauh berbeda. Apalagi yang sudah memiliki brand yang cukup terkenal hingga ke kalangan artis. Nah, kesimpulannya adalah rencana bisnis atau business plan merupakan dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pengusaha, mendeskripsikan semua elemen eksternal ataupun elemen internal yang relevan yang terlibat dalam pembentukan sebuah perusahaan baru. Rencana bisnis merupakan langkah awal dari seorang wirausahawan dalam mempersiapkan dan memulai usahanya. Bisnis plan yang baik harus mengandung informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubung dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil keputusan yang strategis. Berikut persentase dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.